dulu iklan dulu tadi. Dari Ya. bukti 1 nih. Mm-mm. Bukti ke-1, bukti ke-4. Masuknya ke cash payment journal. Nama akunnya di debit, wages and salaries payable Rp26.500.000 dan electricity, telepon dan water payable Rp3.400.000. Kreditnya cash in bank Rp29.900.000. Lanjut. Bukti ke-2 cash receipt journal. Debitnya cash in bank 101 juta. Di kreditnya akun receivable 100 juta dari total piutang PT Star. Terus di kredit selain ada akun receivable ada late fee collect 1% dikali 100 juta yaitu 1 juta. Mantap. Lanjut. Bukti 3. Bukti ke-3 ini masuk ke purchase Kenapa journal masuk ke purchase? karena dibeli dari PT Belfort kepada PT Ronald Simba. Terus kenapa bisa ke purchase? Karena dia belum bayar, masih hutang. Tahu utang dari mana? Dari tulisan termin. Di debit merchandise inventory 115.650.000 Sisi mana? di debit. Terus selain ada merchandise inventory ada VAT out 12 juta. Iya. VAT in. Oh iya, VAT in. VAT in 12.721.500 rupiah. Dan ada freight pay-nya 1.050.000. Nah, di kredit ada cash in bank sebesar 50 juta rupiah dan akun payable 79.421.000 rupiah. 500 rupiah. Masuk ke mana lagi? Bukti ke-4. Masih Oh iya, masuk ke jurnal apa lagi tuh? subsidiary ledger. Yang bagian yang apa? Payable subsidiary. Yang dimasukin nominal yang 79.421.000. Sisi mana? Di sisi kredit. Terus Yang masuk ke mana lagi? inventory card. Udah? Hmm. Terus bukti keempat. Ini dulu dijelasin kayak berapanya unit-unitnya. Oh, Di kolom apa kalau di inventory card? yang pertama rak Jati Amar rilis. Masuk, berarti ini masuk semuanya masuk ke in. Yang rak Jati Amar rilis masuk 11 unit. Harga satu. Gak usah di harga satunya. Lalu yang sofa Jati Kelmayu yang masuk ada 10 unit. Yang bukti keempat ya. Bukti keempat masuk ke general journal. Kreditnya debitnya akun payable totalnya 5.883.000. Terus kreditnya ada merchandise inventory 5.300.000 rupiah dan VAT in 583.000 rupiah. Ini bisa masuk ke GJ. Karena bukti memorial. Kan ada juga adjustment. Kenapa dia nggak masuk ke GJ? Kan itu juga bukti memorial. Berarti bukti memorial nggak menjaminkan kalau dia ke GJ dong. Iya. Karena ini retur. Yang di return berapa barang? Ada 2, Apa rak tuh? Jati Amar rilis. Terus masuk kemana lagi selain ke GJ? Di inventory dia keluar 2 unit rak Jati Amar rilisnya. Bukti kelima. Dia masuk ke cash receipt journal. Apa tuh? Karena dia COD dan ini kita dari Ronald Simba jual ke PT Star. Oke. Debitnya cash in bank yaitu 101.457.725 rupiah. Nah, lalu ada COGS di debit. Nah, di kreditnya ada sales
Rp90.547.500. Fade out Rp9.960.225. Dan free free free, free collect Rp950.000. Di inventory card yang masuk dari Jati Ama Rilis ada 5, dan Sofa Jati Kemayu yang masuk ada 6. Di sisi mana? Di inventory cardnya di sisi mana? Di out karena dia penjualan. Oke. Dan di subsidiary ledger Emang nggak ada? Kirain ada. Bukti ke-6, bukti kas keluar berarti cash payment journal. Debitnya repair and maintenance expense Rp6.300.000. Nah, di kredit ada income tax payable yaitu 2% dari Rp6.300.000 yaitu Rp126.000. Terus di kredit Lalu di kredit ada cash in bank, totalnya Rp6.174.000. Di bukti ke-7 bukti kas masuk, yaitu berarti masuknya cash receipt journal. Debitnya cash in bank dan kreditnya employer receivable, masing-masing nominalnya Rp3.500.000. Bukti ke-8 bukti kas keluar berarti masuk ke cash payment journal. Debitnya account payable nominalnya Rp73 juta. Untuk kalkulator boleh? Udah mereka jadi. Di debit ada account payable nominalnya Rp73.538.500. Nah, di kredit ada purchase discount totalnya Rp2.206.155 dan cash in bank-nya Rp71.332.345. Bukti ke-9 ini adalah sales. Kenapa bisa sales? Karena kita dari Roarsimba menjual kepada PT Astro. Terus kenapa lagi ke sales? Kan tadi juga ada yang ke kas resep jurnal itu juga ada. Kenapa yang ini masuk ke sales? Karena ini masih termin, jadi masih hutang. Karena masuk sales berarti debitnya sales. Yakin Kak? Iya, ini debitnya cash in bank 80 juta dan account receivable Rp64.476.025. Di debit ada apa lagi? Di debit ada COGS juga dari inventory card. Terus kreditnya ada sales Rp77.500 dan fade out Rp14.198.525 dan freight collect Rp1.200.000. Sekali kemana tuh Kak? Ke subsidiary ledger, dia masuk di akun receivable subsidiary
yang total tagihan 64.476.000 Ya, di sini. sisi debit, karena dia Masuk kemana lagi? inventory card dia keluar semua karena kita menjual. Sisi apa tuh? Oh, gitu. Oh, Iya. Oke. yang Rak Jati Amarilis keluar 9, yang Sofa Jati Kemayu keluar 8. Oke. Yang bukti ke-10 ini adalah faktor penjualan, tapi karena udah COD jadinya masuk ke cash payment journal. Kenapa nggak kasih receipt journal? Kenapa nggak kasih? Karena ini kita membeli dari PT Angkasa. Ini masuknya ke cash payment journal, debitnya merchandise inventory 203.282.500 rupiah. Lalu ada freight pay 1.100.000. Yakin aja tuh, yakin. Lupa, inget dulu. Dan lalu ada VAT in 22.361.075 rupiah. Lalu kreditnya ada cash in bank 226.743.575 rupiah. Masuknya kemana lagi? Masuknya ke inventory card. Karena kita beli makanya bertambah, masuk ke in. Rak Jati Amarilis bertambah 15 dan Sofa Jati Kemayu bertambah 16. Tapi udah tau kan inventory card ngitungnya gimana, terus masuk Ada. sini. Oke. Aus ya? Aus gak? Aus kan? Lanjut. Bukti kas masuk. Bukti ke-11 bukti kas masuk, berarti masuk ke cash receipt journal. Debitnya cash in bank sebesar 121.200.000 rupiah dan income tax expense 12 juta rupiah. Kenapa bisa 12 juta rupiah? Karena dari 10% dikali 120 juta. Lalu di kredit ada Unernet revenue sebesar 120 juta rupiah dan fat out sebesar 13.200.000 dari 11% dikali 120 juta. Jadi Oke, 12. Bukti gas keluar yaitu berarti cash payment journal. Debitnya ada vehicle 24.500.000 rupiah dan kreditnya ada cash in bank 24.500.000 rupiah. Bukti ke-13. ayo, dua dokumen lagi. Ini bukti memorial masuk ke general. Ya. Debitnya. Akunnya? Oh iya, nama akunnya yang di debit dividen nominalnya 21 juta rupiah dari 3.000 dikali 7.000 lembar. Kreditnya ada dividen payable dengan nominal yang sama 21 juta rupiah. Yang bukti ke-14 masuk ke sales karena kita dari PT Roari Simba menjual kepada PT Belfort. Terus kenapa nggak masuk ke kas estate? Karena masih termin, bukan COD. Oke. Di sales debitnya ada
ini cash in bank 25 juta rupiah. Dan ada account receivable 115.227.300 rupiah Satu lagi. Akunnya? dan COGS. Lalu di kredit ada merchandise inventory, terus salesnya 125.430.000 rupiah. Lalu ada freight collect 1 juta dan fat out 13.797.300. Terus masuk ke mana itu? Masuk ke inventory card. Rak Jati Amarilis bertambah 10 dan Sofa Jati Kemayu juga 10. Berarti masuknya ke in. Iya. Terus Lalu apa lagi? ke subsidiary ledger yang total tagihan 115.227.300 rupiah. Dia apa? Di receivable subsidiary sih di debit. Lanjut ke Ajisteng. Ini enggak ada di sini. Loh. Pegang aja. Oke, boleh. Nah, Udah lanjut yang lanjut. pertama dari rekening koran. Yang pertama ada pendapatan bunga bank. Itu berarti cash in bank. Ini masuknya kemana nih? Masuknya ke memorial journal. Iya. Atau? Karena ini Atau? adjustment. Ya. Lanjut. Oke. Terus Akun-akunnya. akunnya yang pertama ada cash in bank 700 di sisi debit 750.000 rupiah. Lalu ada interest revenue di sisi kredit 750.000 rupiah. Oke. Lalu ada bank charge di sisi debit 15.000 rupiah dan cash in bank di sisi kredit 15.000 rupiah. Yang kedua ada office supplies expense di sisi debit 480.000 rupiah. Bener-bener. Dan office supplies di kredit dengan nominal 480.000 rupiah. Lalu ada store supplies expense dengan nominal Di 1 mana? juta di debit Jangan lupa tuh debit kredit ya. dengan nominal 1.260.000 rupiah. Lalu kreditnya ada store supplies nominal di sisi kredit nominal juga sama 1.260.000 rupiah. Oke. Lalu yang ketiga ada asuransi di BPK. Itu masuk ke insurance expense di kredit debit nominalnya nominalnya 20.800.000 rupiah. Gimana? Tadi cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya? Saldo prepaid insurance dari 1 Desember dikali 12 dan dibagi 18 bulan. Tapi kan kenapa bisa dibagi 12? Iya, iya. Dikali 12 dibagi 18. Dibagi 12 karena dia ini 1 Januari, sedangkan sekarang kita 31 Desember. Nah, kalau 18 bulan ini kan jangka waktunya. Terus yang Enggak dijelasin lagi. Oh, udah, ya udah apa-apa. yang keempat tadi kan di BRK promotion and advertising expense Udah ada di debit nominalnya 1.800.000. Kenapa? Karena saldo prepaid insurance prepaid advertising dikali 9 terus dibagi 15. Kenapa bisa gitu? Karena dia udah terbit 9 kali. Nah, terus terbitannya 15 kali, jadinya dibagi 15. Berapa tadi ditunya nominalnya? Nominalnya 1.800.000. Terus di kredit ada prepaid advertising. Nominalnya juga sama, yaitu 1.800.000. Terus yang kelima di debit ada wage and salaries 28 juta. Wage salaries apa tuh? Wage and salaries payable. Payable? Expense.
Lalu di kredit ada income tax payable 1 juta Payable. 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 Oh iya. Iya. Tanya deh. Payable. Emang iya ya, bukan expense ya? Payable. Payable expense. Payable. Iya deh. Kok gue lupa ya? 1 Iya. juta 400. Lalu ada books and salaries payable 26.600.000 rupiah. Yang keenam ada di debit ada electricity, water and telephone expense 2.630.000 rupiah. Dan di kredit ada electricity, water and telephone payable 2.630.000 rupiah juga. Udah. Yang ketujuh Oh, udah, Al. Lo tadi? Iya, lanjut. Apa dikali sama 5%? ini yang saldo piutang dagang di trial balance 31 Desember dikali 5%. Lalu diapain lagi? Lalu dikurangi allowance for uncollectible account. Jadi akunnya udah ya? Ah, Akunnya udah disebut? belum. Ah, belum. Oh, ya. Apa akunnya? Lupa, tadi dulu. Di debit ada bad debt expense sebesar berapa? Enggak usah itu mah. Nggak usah kan? Kan kita belum tahu. Kreditnya kreditnya ada allowance for uncollectible account juga. Lalu yang ke-8 ada penyusutan aset tetap. Di debit ada pertama ada depreciation expense building. Dan di kredit ada accumulated depreciation building. Nominalnya Dari mana? nominalnya 875.000 Dari mana? dari total penyusutan aset tetap dibagi 12. Kenapa bisa dibagi dulu? Karena 12 itu periode akuntansinya 12 bulan karena ini dari 1 Januari Karena apa? karena setiap bulan harus ada penyusutan. Mantap. Nah, Ya. Terus yang lainnya? Akun yang lainnya? kayak Belum. terus yang kedua ada depreciation expense vehicle dan di kredit ada accumulated depreciation vehicle. Nominalnya 1.822.917. Ya. Satu lagi. Satu lagi ada di debit ada depreciation expense equipment dan accumulated depreciation vehicle equipment. Nominalnya 4.583.333 rupiah. Ya, satu lagi. Yang ini yang pajak final terutang, nama akunnya income tax expense dan di debit dan income tax payable di kredit. Nominalnya Cara ngitungnya itu gimana? peredaran bruto dikali 0,5. Peredaran bruto itu dari total penjumlahan semua nomor akun 4, terus Penjumlahan semua. nggak penjumlahan, maksudnya debit dikurang kredit, debit dikurang kredit. Debit dikurang kredit. Ngitungnya gitu. Iya. Bisa kan? Ya. Terus habis itu hasilnya? Hasilnya dikali 0,5. Sudah ya. Terima kasih. Keren lo hafal dia.